Halo Binusya, perkenalkan nama aku Clarissa dan di sini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Gunung Gede Agung Mahaputra yang merupakan alumni Sistem Informasi BINUS University Angkatan B21. Kebetulan beliau bekerja sebagai Business Architecture Analyst di Accenture Indonesia. Mungkin untuk Kak Agung dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya agar teman-teman juga tahu nih informasi lengkap mengenai Kak Agung ini sendiri. Boleh Kak, silakan. Oke, manggilnya gimana ya? Aku aja kali ya biar lebih santai. Halo semua, kalian bisa panggil nama aku Agung karena nama lengkapku kepanjangan, maklum nama Bali. Aku Binusian 2021. Perkiraan tuh masuk BINUS itu tahun 2017. Iya. Sekarang sudah experience bekerja kurang lebih itu 4,5 tahun, di mana 2 tahun di FMCG, kemudian hampir 2 tahun di Accenture. Oh, oke. Kalau yang di sebelumnya itu bekerjanya di bidang apa? Yang sebelum Accenture? Nah, itu beruntungnya karena program enrichment-nya BINUS sih. Itu kan kalau mungkin teman-teman yang nyari intern di BINUS kan ada websitenya ya. Iya, betul. Nah, waktu itu tuh aku pas buka web itu dapet di Tempo Scan Pacific. Waktu itu posisinya buat konsultan SAP. Cuman modulnya SD, Sales and Distribution. Oh, keren banget. Nah, aku langsung apply. Interview segala macem, langsung keterima dan nggak ada proses apa-apa lagi, intinya di infonya minggu depan masuk langsung gitu. Oh my god, oke, keren banget sih Kak. Oke, paling kita next aja. Untuk perusahaan yang sekarang, kira-kira Accenture Indonesia itu bergerak di bidang apa sih Kak? Nah, Accenture itu lebih ke advisory service ya. Apa itu advisory service? Itu kayak seperti modelnya seperti consulting, di mana tugas kita itu melakukan assessment. Sometimes hanya assessment aja, baiknya seperti apa sebuah perusahaan. Ini dan nggak tentu hanya IT ya, karena kita tuh ada divisi manajemen consulting juga. Nah, gitu. Nah, dan nggak tentu tentang IT. Tapi sometimes setelah minta assessment, setelah minta saran, klien itu ingin ya udah karena Accenture udah assessment, Accenture aja implementasi gitu. Nah, kakak tuh ada di tim yang implementasi. Oh, wow. Terus aku dengar Accenture ini nggak cuma di Indonesia ya? Iya, di 45 negara kalau nggak salah. Oh, oke. Nah, ini mungkin buat adik-adik yang orang tuanya berkecimpung di bidang finansial, accounting atau audit, mungkin tahu istilah Big Four kali ya, PwC, KPMG. Nah, dulu nih Accenture ini bagian dari Arthur Andersen, salah satu perusahaan audit yang terkenal juga pada zaman itu. Kemudian bikin divisi namanya Andersen Consulting, ini khusus advisory service. Kemudian ganti lama jadi Accenture. Nah, yang orang tuanya tahu Big Four, yang orang tuanya pernah bekerja Big Four, kalau adik-adik ngomongnya Andersen Consulting, mungkin orang tuanya tahu nih perusahaan. Tahu kali ya. Oke. Terus untuk awal mulanya mengetahui lowongan Accenture tuh dari mana sih Kak? Nah, kalau ini sih hoki lagi sih. Jadi ini cerita dulu ya. Jadi ketika apply internship dapat posisi S1 di Tempo Scan Pacific. Nah, kemudian selesai internship itu kan zamannya skripsi ya. Harus betul full bikin skripsi ya. Nah, saat zaman skripsi itu kakak udah ditawarin kerja langsung karyawan tetap juga di sana. Oh, oke. Jadi skripsi sambil kerjalah di sana. Nah, begitu skripsinya selesai, kakak kurang lebih itu kerja berapa ya? Mungkin 6-8 bulan langsung di-chat sama HR-nya Accenture. Jadi nggak ada apply kemana-mana, langsung ditarik-tarik aja. Oh, oke. Jadi ini langsung di-chat langsung directly ya, nggak menawarkan diri atau nge-apply ke perusahaan-perusahaan gitu ya? Enggak, awalnya sempat di-chat ketika selesai internship di Tempo Scan Pacific, cuman kakak nggak pede sama skill, jadi kakak tolak tuh Accenture. Beberapa bulannya ngechat lagi, jadi kayak ini kenapa sih ngechat dulu, yaudahlah tak ladenin gitu. Akhirnya masuk. Oke, baiklah.
Oke, terus untuk job yang sekarang nih aku dengar-dengar kakak bekerja sebagai business architecture analyst ya. Ya, Nah, mungkin nih bagi adik-adik dan juga teman-teman itu pasti asing banget nih business architecture analyst nih. Aku aja sendiri tuh belum pernah mengenal business architecture analyst gitu. Mungkin Kak Agung bisa ngejelasin business architecture analyst itu apa sih? oke. Nah, sebenarnya itu business architecture analyst itu, ini kakak cerita based on experience project ya. Itu basically itu kita implementer SaaS gitu, software as a service. Sometimes bisa dapat SAP, which is market paling banyak di Indonesia. Pernah juga kakak dapatnya Coupa. Tuh, mungkin adik-adik kalau tertarik dengan software procurement itu ada Coupa namanya. Itu yang buat bukan SAP gitu. Jadi basically business architecture tuh kayak nge-translate business requirement ke teknologi gitu. Nah di situ yang dikerjain itu banyak banget karena kalau kuliah tuh mungkin di split ya, testing itu mata kuliah ini, kemudian ada Anapersil, ada BPF ya. Iya betul. Kalau business architecture analisnya Accenture itu kita semuanya kerja sendiri gitu. Di-combine dari ibaratkan yang level atas itu advisory service-nya itu nge-gather requirement high level. Nah untuk detailnya, day to day operation low levelnya itu tugas kakak tuh. Nah setelah nge-translate itu bikin functional specification, kemudian konfigurasi sistem SAP atau Coupa. Nah setelah konfigurasi, kalau memang nggak memungkinkan secara standar SAP, itu request ke programmer, which is kalau di SAP namanya ABAP. Nah setelah ABAP selesai mengerjakan tersebut, kakak yang testing sendiri. Habis itu samperin user, minta approval apakah sesuai dengan permintaan mereka, seperti itu. Nah setelah itu selesai, masih ada yang dikerjain lagi, yaitu bikin role otorisasi. Nah, jadi karyawan ini cuma boleh akses ke transaction code apa aja sih, ke GUI yang apa aja sih, kayak gitu. Jadi banyak banget sih yang harus dikerjain. Lumayan banyak ya job desk-nya seorang business architecture analyst. Oke. Ya, cuman kalau untuk nyari ilmu bagus sih, karena kita ngerasa kan. Mostly itu yang jebolan business architecture itu 2 tahun 3 tahun aja di posisi implementer, biasa ditarik ke PMO sih. Karena udah megang semua kan, udah punya view-nya ya. Oke, terus dengan job desk yang banyak banget nih, kenapa kakak memilih untuk jadi business architecture analyst? Gimana ya? Mungkin kakak agak masokis gitu ya. Orangnya kakak suka challenge yang pertama. Dulu itu kakak ingat tuh zaman kuliah itu, waktu mata kuliah BPF itu yang ngajar Bu Julisar ya. mungkin adik-adik ada yang tahu Bu Julisar itu seperti apa. Itu kebetulan kakak senang mata kuliahnya, suka menganalisa. Waktu ujian greget aja nge-challenge ujian yang open book, kakak nggak bawa apa-apa, cuma bawa pulpen doang. Oke. Ya walaupun dapetnya amin ya, bukan A. Tapi ada mental di situ, kakak emang suka mental yang tertantang seperti itu, kayak ada adrenalin rush gitu ya. Iya benar sih kak. Oke. Emang dari dulu pas kuliah aja udah suka challenge ya. Kayaknya adik-adik sekarang nih kalau udah open book udah kesempatan. Kalau kakak enggak, kakak suka challenge. Ya cuman mata kuliah beberapa yang tak suka aja ya, yang open book. Yang lain dikasih open book ya tetap bawa buku kayak statistik. Kakak nggak begitu jago tuh open book, bawa buku. Oke, kalau gitu di posisi ini dan di perusahaan ini kira-kira sudah bekerja berapa lama nih kak? Kakak itu masuk Oktober 2021, hampir 2 tahun ya. Iya. Oke, berarti itu zaman COVID ya kak? Iya, zaman COVID. Iya kan? Iya. Oke. Terus pas di zaman COVID itu apakah full WFO langsung atau WFH? Nah, sebenarnya kalau kita bicara di industri consulting, baik WFH, WFO itu bukan kebijakan perusahaan, tapi kebijakan klien. Iya. Kebetulan kakak tuh ada di project yang mengizinkan WFH, cuman ketika implementasi mau nggak mau harus WFO sih. Gitu. Oke. Jadi selama SIT, requirement gathering itu full WFH, kemudian ketika user training dan implementasi itu WFO, cukup balance lah. Oke. Terus nextnya lagi nih, kira-kira project apa aja kan hitungannya berarti udah berjalan mau 3 tahun ya
Kira-kira project apa aja yang sudah pernah dikerjakan dan menurut kakak yang challenging tuh apa sih? Karena kan kakak suka challenge nih. Jadi menurut kakak project apa yang paling challenging? Gitu, oke. Jadi itu nih mungkin agak sedikit rahasia karena kakak juga sign non-disclosure agreement, nggak boleh kasih tahu klien. Coba kakak cerita modul SAP-nya aja ya. Iya boleh. Jadi mungkin buat adik-adik tuh ekspektasinya ketika lulus tuh misalkan di BINUS tuh ngambil FI gitu, SAP modul FICO. Ketika lulus megang FICO terus. Di perusahaan lain gitu, di Accenture enggak. Jangan harap seperti itu. Kakak tuh awal masuk tuh megangnya modul MM. Setelah megang modul MM, kakak tuh megang Coupa, which is bukan produk SAP sama sekali. Setelah itu kakak megang TMS, modul SAP yang baru. Kalau error, itu googling nggak ada yang jawab, karena modulnya baru. Oke. Setelah itu balik ke SD. Sekarang kakak jadi QA sih, QA tester untuk di project sekarang. Oke. Nah, yang paling challenging itu di TMS sih, karena kliennya itu adalah bisnis keluarga. Walaupun perusahaan konglomerasi lah, dari hulu ke hilir, suppliernya dia, deliverynya dia, manufakturnya dia, jualan dia. Tapi karena itu bisnis keluarga, jadi ya lah agak kaku sedikit. Kadang diarahkan ke hal yang benar, itu karena udah biasa dengan culture seperti itu agak susah nurut. Agak susah ya, betul, karena udah ada pemikirannya masing-masing kali ya. Iya, kayak gitu. Oke, terus next lagi nih, kira-kira apakah hubungan dari pekerjaan tersebut dengan jurusan SI? Wah, ini SI banget sih jurusan. Oh iya? SI itu kan ibaratkan apa ya, kayak ilmu yang berjalan di dua alam ya, bisnis dapat, teknologi dapat. Nah, karena kakak sendiri sebagai business architecture analyst, kakak juga bikin functional specification based on business requirement yang kakak gather sendiri. Kemudian kalau SAS-nya nggak bisa nge-capture, kakak harus ngomong ke programmer, nyuruh mereka adjust. Jadi basically bener-bener bisnis dan teknologi kakak di tengah-tengah. Bener-bener align banget ya. Oke, berarti sebenarnya mungkin kakak adalah salah satu orang yang memang beruntung karena mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama jurusannya sepenuhnya kali ya. Tuh. Iya, SI banget gitu. SI banget. Oke. Sampai semua mata kuliah SI kerjaan kakak jadi ya. Oh gitu. Oke, ini testing iya, testing iya, BPF iya, requirement iya semuanya. Oke, mungkin mata kuliah yang paling berhubungan banget itu selain BPF kali ya. Tadi kayaknya BPF udah kakak sebutin deh. Selain BPF itu ada nggak sih kak yang lain? Kakak lupa nih yang duluan Anak Persis apa Anak Persil ya duluan ya? Anak Persis duluan. Oh ya, oke. Nah, Anak Persis, Anak Persil itu bagus